Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Alan Ratu, mahasiswa semester 4 Fakultas Hukum Universitas Katolik di Asal Manado. Saat ini saya akan menjawab ujian akhir semester untuk Hukum Dagang Internasional. Saat ini saya akan membahas kasus perdagangan internasional dengan judul Sengketa Dagang antara Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam kasus Genetically Modified Food di World Trade Organization. Kita masuk pada pembahasan yang pertama. Topik pembahasan yang pertama yaitu pihak yang bersengketa. Jadi dalam kasus ini pihak yang bersengketa adalah Amerika Serikat dengan Uni Eropa. Pada topik pembahasan yang kedua ini yaitu bagaimana penyelesaiannya dan di mana diselesaikan. Cara penyelesaiannya adalah tahap pertama yaitu konsultasi, waktunya sampai 60 hari. Sebelum mengambil langkah lebih jauh, negara-negara yang bersengketa harus saling berunding untuk melihat apakah mereka dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri atau tidak. Jika tidak bisa, mereka juga dapat meminta bantuan Dirjen WTO untuk menjadi penengah. Tahap kedua adalah panel, waktunya hingga 45 hari untuk panel yang akan ditunjuk. Ditambah 6 bulan untuk panel yang menyimpulkan. Jika konsultasi gagal, negara-negara yang bersengketa dapat meminta panel yang akan ditunjuk secara resmi. Panel membantu DSB membuat keputusan atau rekomendasi. Namun, karena laporan panel hanya dapat ditolak oleh konsensus dalam Dispute Settlement Body atau DSB, kesimpulannya sulit untuk membatalkan. Panel temuan harus berdasarkan perjanjian dikutip. Kita masuk pada tahap Tahap utama panel dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama sebelum first hearing, yaitu setiap pihak yang bersengketa mengajukan kasusnya secara tertulis kepada panel. Tahap yang kedua itu first hearing, yaitu the case for the complaining country and defense, yaitu kasus pengaduan yang direspon dan pihak yang bersengketa memasukkan kasusnya di sidang pertama panel. Tahapan yang ketiga itu sanggahan, di mana negara-negara yang terlibat mengirimkan sanggahan tertulis dan argumen lisan pada pertemuan panel. Tahapan yang keempat itu ahli, yakni jika satu pihak menimbulkan hal-hal teknis, panel dapat berkonsultasi dengan ahli untuk mempersiapkan laporan penasehat. Tahapan yang kelima itu draft pertama, yang mana dalam tahapan ini panel menyerahkan bagian deskriptif, yaitu faktual dan argumen, dari laporannya kepada kedua belah pihak dan memberikan waktu 2 minggu untuk memberikan komentar. Laporan ini tidak termasuk temuan dan kesimpulan. Laporan yang keenam yaitu Tahapan yang keenam yaitu laporan interim, yaitu panel kemudian mengajukan laporan sementara, termasuk temuannya dan kesimpulan untuk kedua belah pihak. Diberi waktu 1 minggu untuk meminta review. Tahapan yang ketujuh yaitu ulasan. Periode review harus tidak lebih dari 2 minggu. Selama waktu tersebut, panel dapat mengadakan pertemuan tambahan kedua belah pihak. Tahapan yang kedelapan yaitu laporan akhir, yaitu sebuah laporan akhir disampaikan kepada kedua belah pihak dan tiap 3 minggu kemudian diedarkan ke seluruh anggota WTO. Biasanya laporan akhir harus diberikan pada pihak yang bersengketa dalam waktu 6 bulan. Dalam kasus yang mendesak, misalnya yang menyangkut barang yang sudah rusak, tenggat waktu dipersingkat menjadi 3 bulan. Dan tahapan yang ke-9 atau yang terakhir yaitu laporan menjadi putusan, yakni kedua belah pihak dapat mengajukan banding laporan dalam waktu 60 hari. Dan dalam kasus ini diselesaikan di Dispute Settlement Body DSB dari World Trade Organization. Kita masuk pada topik pembahasan yang ketiga, itu kronologi atau kasus posisi. Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki lahan paling luas untuk tanaman rekayasa genetika dan penghasil produk genetically modified food terbesar. Pada tahun 1994, lahan pertanian tanaman rekayasa genetika di Amerika dibuka secara komersial untuk pertama kalinya. Namun pada tahun 1996 barulah produk GMF mulai dimaksimalkan pemasarannya ke berbagai negara di dunia, di antaranya ke wilayah Asia, Eropa, dan Afrika. Peringkat 3 terhadap produk GMF yang mendominasi pasar adalah jagung, kedelai, dan kapas. Uni Eropa merupakan salah satu kawasan yang menjadi sasaran penyebaran produk GMF dari Amerika, karena Uni Eropa merupakan importir produk pertanian dan makanan terbesar di dunia. Permasalahan dalam impor produk GMF muncul ketika pada tahun 1996, Jerman membatalkan pesanan kedelai sebanyak 650.000 ton karena khawatir
kedelai tersebut merupakan hasil rekayasa genetika. Padahal sebelumnya, Uni Eropa menyetujui dan menerima kedelai dan jagung produk GMF tersebut dengan syarat Amerika memisahkan produk hasil rekayasa genetika dan produk konvensional. Namun Amerika Serikat dan Uni Eropa memiliki pandangan yang berbeda tentang produk GMF. Amerika menganggap bahwa dengan menggabungkan DNA dari beberapa spesies melalui kecanggihan teknologi, produk yang dihasilkan akan menjadi lebih baik dibandingkan dengan produk konvensional. Sedangkan negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa beranggapan bahwa produk tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Kita masuk dalam topik pembahasan yang keempat, yaitu putusan kasus. Pada tanggal 15 Februari 2008, Amerika Serikat dan Uni Eropa meminta arbiter untuk menangguhkan proses arbitrase sesuai prosedur yang disepakati, yaitu pasal 21 dan pasal 20 dari DSO. Sesuai dengan permintaan Amerika Serikat dan Uni Eropa, pihak arbitrase menangguhkan proses arbitrase sampai Amerika Serikat meminta mereka kembali dalam situasi yang disepakati seperti pada tanggal 14 Januari 2008, di mana kedua belah pihak telah bersepakat. Analisa kasus. Menurut saya, genetically modified food atau GMF diproduksi oleh Amerika Serikat yang bertujuan agar produk bertahan lebih lama, menghasilkan varian baru sebagai alternatif makanan konvensional. Namun, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya seperti Jerman, Prancis, Austria, Siprus, Yunani, Hungaria, Italia, Lituania, Polandia, Portugal, dan Romania tidak sependapat dengan Amerika Serikat. Uni Eropa dan negara-negara anggotanya tersebut memiliki pandangan bahwa produk GMF dapat merusak tatanan ekosistem, merusak lingkungan, dan tidak baik bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, Uni Eropa dan negara anggotanya membuat kesepakatan tentang produk GMF yang akan masuk ke dalam wilayah mereka. Berbagai kesepakatan telah dibuat untuk mengatur jenis, pelabelan produk, tata cara tanam, dan pendistribusian produk GMF. Kesepakatan-kesepakatan tersebut ternyata berdampak pada ekspor Amerika Serikat ke Uni Eropa yang semakin menurun. Amerika Serikat secara tidak setuju atas kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh Uni Eropa dan negara anggotanya karena merasa dirugikan atas hal tersebut. Kemudian Amerika Serikat melaporkan tindakan Uni Eropa yang telah disebutkan di atas kepada pihak WTO. Sekian penjelasan untuk ujian akhir semester mata kuliah Hukum Dagang Internasional dari saya. Terima kasih.